Kecelakaan beruntun terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara di Samarinda, Kalimantan Timur, seorang guru menjadi tersangka penipuan senilai 19 miliar rupiah. Diduga sakit hati lantaran ponselnya disita, 2 orang santri di salah satu pondok pesantren di Mugirjo, Samarinda, Kalimantan Timur nekat menganiaya gurunya. Samarinda, Kalimantan Timur, kebakaran hebat menimpa rumah toko atau ruko pada Minggu dini hari mengakibatkan satu keluarga meninggal dunia. Kalimantan Timur, atau Kaltim, yang ditunjuk sebagai wilayah ibu kota negara, atau IKN, Nusantara, tak terlepas dari banyaknya tindak kriminalitas. Bahkan, jauh sebelum Kaltim ditetapkan sebagai wilayah IKN Nusantara, kasus tindak pidana sudah marak terjadi. Di tahun 2022, terdapat sejumlah kasus tindak pidana yang cukup menyita perhatian masyarakat, mulai dari kasus arisan bodong, hingga penganiayaan yang dilakukan prajurit TNI kepada seniornya. Berikut ini vonis.id, rangkum sejumlah kasus tindak pidana sepanjang tahun 2022. Kecelakaan beruntun terjadi di lampu merah Tanjakan Muara Rapak, Balikpapan Utara, Jumat, tanggal 21 Januari tahun 2022, pukul 6.20 WITA. Truk tronton berplat KT8534AJ, membawa kontainer berisi kapur pembersih air seberat 20 ton, mengalami remblong dan menabrak 2 angkutan kota, atau angkot, 2 mobil pribadi, dan 2 pickup. Selain itu, truk tronton juga menabrak sedikitnya 14 sepeda motor. Akibatnya 4 orang meninggal dunia dan puluhan orang mengalami luka-luka. Sopir truk tronton, Muhammad Ali, 48 tahun, warga Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, ditetapkan sebagai tersangka. Sopir truk diketahui juga memalsukan SIM, memanipulasi SIM dari A menjadi B2. Kasus penipuan dengan modus arisan terjadi di kota Samarinda. Pelakunya merupakan seorang guru honorer bernama Julia Kartika Sari Kamal alias Julia. Wanita berumur 24 tahun tersebut berhasil menipu ratusan membernya, rata-rata merupakan ibu-ibu. Arisan bodong yang dikelola Julia memiliki perputaran uang hingga mencapai 19 miliar rupiah. Julia diketahui mulai mengelola arisan sejak tahun 2018 silam. Julia diketahui mempromosikan arisan bodong itu lewat live streaming Facebook. Cara Julia merayu para korbannya dengan mengiming-imingi keuntungan besar. Seperti memasukkan modal 50 juta rupiah, dijanjikan 4 hari sudah dapat keuntungan 96 juta rupiah. Dari kasus yang ditangani Polresta Samarinda, terdapat sekitar 12 korban yang membuat laporan dengan kerugian mencapai 3 miliar rupiah. Julia dijerat dengan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 Junto Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 3 dan 4 dengan ancaman 4 tahun penjara. Dua santri di Samarinda, berinisial HR dan AA berusia 15 tahun diamankan polisi karena menganiaya gurunya EHP, 43 tahun, hingga tewas, Rabu, tanggal 23 Februari tahun 2022. Peristiwa bermula saat guru agama salah satu pondok pesantren di Samarinda menyita ponsel pelaku saat pelajaran berlangsung, Selasa, tanggal 22 Februari tahun 2022. Kedua pelaku awalnya hanya berniat membuat gurunya pingsan. Saat beraksi, kedua pelaku menyamarkan dirinya
AB memakai sebuah topeng monyet, sedangkan HR mengenakan jaket bertutup kepala, atau hoodie. Korban dikeroyok muridnya setelah menjalankan salat subuh berjamaah di masjid. Penganiayaan dilakukan pelaku menggunakan balok kayu. Dari barang bukti yang diamankan polisi, salah satu kayu terdapat sebuah paku. Akibat dianiaya pelaku, korban menderita luka di bagian kepala, leher, dan punggung. Sebelum meninggal, EHP sempat menjalani perawatan intensif selama di Rumah Sakit Umum Daerah, atau RSUD, Abdul Wahab Syahrani. Nasib tragis menimpa satu keluarga di Samarinda, usai rumahnya ditabrak mobil hingga mengalami kebakaran. Akibat insiden ini, 8 orang tewas terbakar, walaupun sempat satu korban jalani perawatan, namun nyawanya tak tertolong. Insiden ini bermula ketika sebuah mobil melaju dari arah Villa Tamara di Jalan Al-Syahrani, menabrak toko sembako, yang menjual bensin eceran, Minggu, tanggal 17 April tahun 2022, sekitar pukul 4.50 WITA. Kebakaran terjadi tidak lama setelah mobil menabrak toko kelontong yang merupakan bangunan 2 lantai. Sementara sopir mobil yang sempat kabur, berhasil diamankan Polresta Samarinda dan ditetapkan menjadi tersangka. Tiga pria berinisial MF, 28 tahun, DJ, 28 tahun, dan AG, 22 tahun, di Kutai Kartanegara, atau Kukar, ditangkap polisi usai menguras tabungan milik warga bernama Mariono, 45 tahun. Tabungan itu dikuras pelaku saat menemukan dompet korban yang hilang dan berisi kartu ATM. Kasus pengurasan tabungan berawal saat korban kehilangan dompet yang terjatuh saat berkendara di KM 4 Loa Janan, Kamis, tanggal 3 November tahun 2022. Ketiga pelaku yang saat itu kebetulan melintas dan menemukan dompet milik korban yang berisikan ATM, STNK, dan KTP, lalu membawanya pulang. Sehari setelahnya, para pelaku kemudian mencoba menguras tabungan dengan mencoba PIN dari tanggal lahir korban di KTP. Kebetulan PIN ATM merupakan tanggal lahir korban, lalu ketiganya menguras tabungan korban sekitar 250 juta rupiah. Kepada polisi, ketiga pelaku menguras tabungan korban untuk digunakan berfoya-foya dan membeli sabu untuk dikonsumsi bersama. Kopda A menderita luka robek di tangan, badan hingga kepala setelah dibacok menggunakan badik oleh Pratuka. Pelaku merupakan seorang prajurit TNI dari Kompi Beyon Zipur 17 AD di Balikpapan. Ia nekat membacok komandannya lantaran tak terima dihukum. Peristiwa pembacokan itu terjadi di Kompi Beyon Zipur 17 AD di Balikpapan, Kamis, tanggal 8 Desember tahun 2022. Hal itu bermula ketika Pratuka dan beberapa rekan satu timnya dikumpulkan untuk dihukum lantaran melakukan pelanggaran. Tak terima mendapat hukuman tendangan, Pratuka kembali ke barak mengambil badik miliknya. Selang beberapa saat kemudian, pelaku dan rekan-rekannya kembali dikumpulkan untuk menjalani hukuman susulan. Saat itu, Kopda A melakukan tendangan ke arah Pratuka, namun ia malah menyerang balik dan mengejar komandannya itu menggunakan badik hingga korban tersungkur. Pasca kejadian itu, Pratuka telah diamankan dan menjalani pemeriksaan di Pomdam 6 Mulawarman. Seorang remaja wanita usia 14 tahun inisial DA ditemukan tewas tanpa busana di sebuah kolam di Kutai Timur, atau Kutim. Pelaku pembunuhan, pria inisial AP, 38 tahun, akhirnya ditangkap setelah mencoba melarikan diri. Pelaku diamankan di Kecamatan Muara Bengkal.
Saat itu pelaku berusaha kabur menumpang mobil sawit perusahaan dan berhasil diamankan warga dan pihak keamanan setempat. Peristiwa pembunuhan di Kecamatan Muara Ancalong terjadi pada Jumat, tanggal 23 Desember tahun 2022 malam. Sebelum dibunuh, korban sempat diajak jalan oleh AP menggunakan sepeda motor. Keesokan harinya, DA tidak kunjung pulang ke rumah. Jenazah DA ditemukan di sebuah kolam di Dusun Senyiur, Kecamatan Muara Ancalong, Sabtu, tanggal 24 Desember tahun 2022, sekitar pukul 8 WITA. Pelaku merupakan sopir, masih memiliki hubungan keluarga dengan korban. Pelaku berniat memperkosa korban namun berujung pada pembunuhan. Korban dicabuli dalam keadaan hidup, yang kemudian meninggal diduga akibat dicekik.